Selamat petang sahabat semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengadakan kebaktian bersama dalam penutupan Sabat dalam minggu ini. Mari kita mulai dengan doa. Ya Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan yang kami sembah. Ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain. Jangan hilangkan iman kami ketika kami dicobai. Tetapi selamatkan kami dari kuasa kegelapan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami pada ketika ini. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Melalui nama Yesus kami berdoa. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Dan Dia akan menolong engkau. Dia akan menyebabkan kebaikanmu bersinar seperti matahari pada waktu tengah hari. Ketika awan gelap ada di atas kepala kita dan kita merasa seolah-olah hidup ini begitu menekan dan suram. Awan gelap itu tepat di atas. Tetapi matahari masih bersinar. Mungkin kita tidak mampu melihat matahari dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi bukan berarti matahari tidak ada di tempatnya. Matahari hanya tertutup oleh awan gelap dan itu hanya sementara. Awan-awan itu tidak akan ada selamanya. Matahari akan bersinar kembali dalam hidup kita. Apabila Anda dan saya menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Mungkin krisis keuangan, krisis rumah tangga, kehilangan seseorang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, bisnis gagal dan sebagainya. Ketika itulah kita memerlukan kekuatan lebih dari sebelumnya. Kita benar-benar memerlukan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Kita semua tidak tahu hal yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan tiada siapa yang dapat memberitahu kita. Khotbah 8 ayat 7. Pada suatu pagi ketika saya sedang berjalan-jalan di taman kawasan rumah. Saya mendengar burung-burung bernyanyi dengan gembira. Burung-burung berkicau membuat melodi. Kedengaran seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta besar. Hati saya ingin bertanya kepada burung-burung ini, apakah mereka ini tahu apa yang sedang berlaku pada manusia di muka bumi ini? Seharusnya burung-burung ini tidak bernyanyi, tidak menikmati hidup. Burung-burung ini bernyanyi seolah-olah segala sesuatu berjalan dengan baik. Apakah mereka ini tahu rahasianya? Bahwa Bapa Surgawi memegang kendali. Atau mereka tahu bahwa Tuhan telah berjanji untuk menjaga mereka. Jadi mereka melewati hari-hari dengan bernyanyi dalam menikmati hidup tanpa menghiraukan keadaan. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Ia meletakkan harapannya kepada Tuhan. Daud menjadi begitu depres.
dan patah semangat pada saat suram. Tetapi Raja Daud mengatakan, "Mengapa aku sedih? Mengapa aku gelisah? Aku akan berharap kepada Allah dan sekali lagi aku akan memuji Dia, Allahku dan penyelamatku." Selama hidup di dunia ini, kita akan terus berhadapan dengan ujian, cabaran, dan pencobaan. Karena dunia di mana kita tinggal telah dikuasai oleh dosa. Sifat-sifat dosa itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang percaya terus berjuang dengan tidak putus asa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Adalah tidak mudah untuk kita melawan ujian dan cabaran yang menyerang kita. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan orang percaya itu bebas dari segala ujian, cabaran, dan kesusahan. Tetapi yang pasti Dia berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar. Tiap-tiap cobaan yang kamu alami itu, cobaan yang biasa dialami orang. Tetapi Allah setia kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu kamu ditimpa cobaan, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Saudara, seperti bangsa Israel, mereka selalu khawatir tentang apa yang mereka minum dari padang gurun. Kita dapat belajar dari mereka pada waktu itu. Orang-orang Israel selalu tidak berpuas hati. Ada saja alasan mereka tidak pandai bersyukur pada Tuhan. Dalam waktu mereka tertekan, Tuhan sentiasa melihat keperluan mereka. Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Saat Musa berpaling kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan bagaimana cara mendapat air bagi umatnya. Kita lihat bagaimana Tuhan dengan setia memenuhi kebutuhan mereka. Kita boleh dapat dan baca dalam Keluaran 15 ayat 24 hingga 25. Rakyat bersungut terhadap Musa dan bertanya, "Apakah yang hendak kami minum?" Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan sebatang kayu kepadanya. Musa mencampakkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu tidak pahit lagi sehingga dapat diminum. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika hidup kita hancur, iblis senang menindas. Iblis senang apabila kita dalam waktu lemah. Di situ iblis akan mengambil kesempatan. Apapun pengalaman Anda dan saya telah mengajar kita datang kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu di sebalik itu yang sudah dirancang. Ada saatnya di mana Tuhan mengangkat kita. Karena Tuhan itu indah pada waktunya. Tuhan dekat kepada orang yang tawar hati. Dia menyelamatkan mereka yang putus asa. Jangan takut, karena aku menyertai kamu. Jangan cemas, karena akulah Allah kamu. Aku akan menguatkan dan menolong kamu. Yesaya 41 ayat 10. Nah, ketika Musa memimpin bangsa Israel waktu ke padang gurun,
Bangsa itu mengeluh saat mereka dikejar tentara Firaun. Mereka menyalahkan Musa dengan situasi tersebut. Sebaliknya, Musa tidak menyalahkan siapa-siapa. Musa berpaling dan minta pertolongan pada Tuhan. Hal ini kita boleh baca dalam Keluaran 14 ayat 11 dan 14. Tuhan dekat kepada orang yang tawar hati dan menyelamatkan mereka yang putus asa. Dengan itu saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bangkit walaupun kita jatuh, karena Yesus mengetahui apa yang kita hadapi. Minta pertolongan kepadanya. Berharaplah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus akan bagi terang kepada kehidupan kita. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber kekuatanku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke sorga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke sorga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber kekuatanku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber kekuatanku. Semua permatang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber kekuatanku. Semua roda hidupmu mendambakan imanmu, di perjamuan abadi Bapa sudah menang.